Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di pagi hari ini terangkat dari kitab 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Sampai sejatuh firman. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui, walaupun manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, namun tidak bisa dipungkiri manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sebabnya juga dikatakan manusia itu adalah ciptaan ataupun makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirian, tetapi membutuhkan teman. Untuk apa? Untuk saling berbagi, untuk saling mencukupi. Itu sebabnya saudara-saudara, ada banyak orang sering bersifat lupa, sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak benar, sering khilaf. Bagaimana agar ini tidak terjadi? Dibutuhkan sikap yang saling menasehati antara satu dengan yang lain ketika sikap perbuatan itu muncul di dalam hal yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana agar nasihat-nasihat ini bisa muncul sebagaimana Paulus selalu menasihati Timotius, memberikan nasihat kepada setiap jemaat-jemaat. Apakah nasihat itu bisa muncul dengan sendirinya? Apakah keberanian untuk memberi nasihat dengan benar itu akan muncul sendiri? Tidak, saudara-saudara. Nasihat muncul dari hati yang suci dan murni. Itu firman Tuhan katakan. Bagaimana agar hati seseorang murni, bagaimana agar hati seseorang suci. Itu saya selalu berkata, kalau teko kita inginkan bisa mengeluarkan air kopi, teko harus selalu diisi dengan kopi. Demikianlah hidup kita. Ketika hidup seseorang hendak dikuasai, dipenuhi oleh hati yang suci, hati yang murni, hidup kita harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang berkuasa memberikan hati yang tulus, suci, murni bagi setiap orang. Karena memang bagi Tuhan tiada yang mustahil, saudara-saudara. Jadi hati ini sangat perlu kita jaga. Saya masih teringat akan nyanyian seorang yang beragama Islam berkata begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Saudara yang terkasih, mari kita jaga hati kita. Firman Tuhan saat ini, sapaan Tuhan saat ini yang berkata, pentingnya nasihat. Agar itu terjaga, agar itu terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, mari menjaga hidup kita selalu diisi oleh firman Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhanlah hidup seseorang akan dipenuhi nasihat
yang membangun setiap orang sehingga selalu ingat akan kebenaran, sehingga ingat selalu akan Tuhan Yesus yang menjadi kehidupan kita dan keselamatan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengizinkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan, sapaan Tuhan yang berbicara tentang nasihat Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga hidup mereka semakin lagi diberkati. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.